Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semangat pagi. Dunia saat ini sangat berubah, sangat dinamis. Untuk itu PT PN Group juga dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Untuk itu diperlukan leader yang handal untuk menghadapi perubahan tersebut. Tantangan secara umum dari pengelolaan kawasan industri terletak pada kekuatan finansial dan jaringan dalam membangun kawasan industri, disebabkan kawasan industri akan diisi oleh pabrik-pabrik yang memproduksi industri hilir. Membangun kawasan industri yang ideal memang membutuhkan waktu yang panjang, sehingga diperlukan perencanaan yang strategis. Untuk itu diperlukan investasi yang besar dalam membangun kawasan industri. Idealnya untuk membangun 500 hektar diperlukan investasi lebih kurang 50 triliun rupiah. Para pengelola atau pengembang kawasan industri diimbau agar memperhatikan pengaturan tata ruang kawasan industri atau harus sesuai dengan rencana induk. Kendati tidak mudah, pengembangan kawasan industri harus dilakukan guna meningkatkan investasi dan berujung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Peluang yang kita miliki adalah Indonesia memiliki keunggulan baik faktor geoekonomi maupun geostrategi sebagai modal dasar untuk mengembangkan kekuatan melalui pengembangan kawasan ekonomi. Harapannya dapat menjadi sarana strategis untuk mendorong kegiatan kawasan industri maupun kawasan pariwisata. Pengembangan kawasan ekonomi di Indonesia lalu dikonsepkan melalui pendekatan sektor unggulan dan potensi suatu wilayah tertentu guna mempercepat pembangunan dan menjadi penggerak utama atau prime mover bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Keterpaduan antara potensi daerah dan dukungan pemerintah baik daerah maupun pusat dengan masyarakat untuk kemudahan berusaha, penyediaan infrastruktur dan utilitas, serta kemudahan akses pasar dapat memberikan dampak pertumbuhan pada suatu wilayah. Sebagai karyawan induk perusahaan yang ditugaskan di anak perusahaan, saya berkeyakinan kuat untuk dapat meletakkan dasar fondasi perusahaan yang kokoh, yang mampu memikul beban yang berat untuk kedepannya. Kawasan industri Semangke merupakan bagian dari portofolio core bisnis yang cukup berbeda dengan core bisnis perkebunan. Hilirisasi produk perkebunan merupakan tantangan sekaligus peluang untuk berkancah atau bermain di dalam persaingan global. Dengan misi menciptakan kota industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan melalui pengembangan sumber daya alam lokal secara optimal. Ini merupakan visi yang cukup cerdas dan kancah persaingan segmen pengelolaan kawasan industri, sehingga diperlukan strategi dalam mencapai visi yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Agar visi tersebut dapat tercapai, maka PT PN Leaders harus memiliki dan memahami 10 kompetensi penting yang akan membantu dalam menghadapi kerasnya persaingan global. Yang pertama adalah leading change. Jangan pernah takut untuk berubah. Sebagai pemimpin, kita harus jeli untuk melihat potensi ancaman terhadap bisnis yang akan kita jalani, baik itu dalam waktu dekat, sedang, maupun panjang. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu untuk mengawal perubahan tersebut dan memastikan terimplementasikan sesuai dengan time frame yang direncanakan. 2. Driving innovation. Seorang pemimpin harus kreatif, jeli melihat peluang pasar dan menginformasikan peluang tersebut dalam sebuah aksi. 3. Developing organization. Smart leader akan mampu menciptakan sebuah organisasi yang dinamis, yang pada akhirnya mampu mendorong tercapainya target perusahaan. 4. Digital leadership. Pemimpin diharapkan mampu untuk menjalankan perannya secara efisien dan efektif. Digitalisasi akan berperan penting dalam percepatan di banyak hal. Pemimpin yang baik harus mampu memimpin transformasi digital tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu kekuatan perusahaan di tengah-tengah kompetisi. 5. Strategic orientation. Seorang pemimpin harus visioner, yang artinya mampu melihat opportunity ke depan dan cerdik dalam melihat target yang akan dicapai. 6. Driving execution. Ideas are yesterday, execution is today, and excellence will see you tomorrow.
Leader yang baik harus memiliki kekuatan implementasi yang sama baiknya dengan perencanaan. Kekuatan implementasi bisa diukur dengan mampunya sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Ketujuh, global savvy. Seorang pemimpin harus up to date, tidak pernah berhenti belajar dan melihat tren secara global untuk memudahkan implementasi dalam organisasinya. 8. Customer focus. Customer adalah raja. Ini memiliki makna bahwa setiap pemimpin harus mampu untuk melihat, mengerti, dan kemudian merealisasikan kebutuhan daripada pelanggan-pelanggannya. 9. Building strategic partnership. Memilih partner yang tepat merupakan sebuah keputusan yang krusial, karena partner yang sejalan akan mampu membawa perusahaan menjadi lebih baik. 10. Managing diversity. Tidak ada organisasi yang homogen. Pemimpin yang baik harus mampu menjaga dinamika untuk setiap perbedaan yang timbul dalam sebuah organisasi. Akan menjadi sangat baik apabila perbedaan tersebut dapat diolah menjadi suatu kekuatan. Demikian 10 profil kompetensi yang harus dimiliki pemimpin BUMN, khususnya pemimpin holding perkebunan Nusantara. Diiringi dengan core value akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga PTPN Group mampu dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang, menjadikan PTPN juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.